Halo Sobat Nexan, balik lagi bersama gue Zihan Fajrin. Di Januari 2021, kita melihat beberapa brand menghadirkan smartphone andalannya, termasuk Sharp yang menghadirkan Sharp Aqua Sense 4 Plus. Ini adalah HP kelas menengah yang akan gue unboxing hari ini. Selengkapnya, tonton terus video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Jadi guys, ini dia box dari Sharp Aqua Sense 4. Kalau misalkan kalian lihat, dia desainnya ini minimalis, simple, putih, biasa. Terus ini ada bacaan Aquosnya. Nah, di bawahnya itu ada detail biasa, detail-detail smartphone baru. Terus udah sih, sisanya nggak ada. Langsung aja kita buka ya. Ialah perangkatnya. Di sini perangkatnya ada beberapa detail, spesifikasinya. Nah, ini juga bukanya mudah ya. Tuh, kalau kalian bisa lihat sendiri, ini ada dua kamera selfie, scan fingerprint, ada 4 modul kamera. Nanti kita bahas lebih detail. Sekarang kita taruh sini dulu. Di dalam box bawahnya ini ada kartu panduan sama kartu garansi. Terus ada handsfree, dan ini ada adaptor charging. Nah, ini 5 volt 2 ampere. Ini ada eject SIM, dan ini ada USB Type-C. Jadi, Sharp Aqua Sense 4 ini dia tuh termasuk HP yang katanya tahan air, dan dia tuh sudah tersertifikasi IP68 atau IPX5. Jadi dia bisa ada di kedalaman air sekitar 1 meter. Kesan pertama gue pas lihat ini perangkat, layarnya tuh lebar dan ini berukuran 6,7 inci dengan panel IPS LCD. Tapi resolusi dia itu FHD+. Terus kalau misalkan gue lihat, dia tuh bezelnya cukup tebal ya, walaupun emang gak ngeganggu sih. Dan layarnya ini juga udah terlindungi Corning Gorilla Glass 6. Nih, kalian juga tahu kan kalau misalkan Sharp itu waktu terakhir kali ngehadirin flagship, itu dia refresh rate-nya gede dan sampling rate-nya juga gede. Nah, di Sharp Aqua Sense 4 ini dia refresh rate-nya itu 90 Hz sama sampling rate-nya 120 Hz. Masih ngebahas soal layar dari Sharp Aqua Sense 4. Nah, di layarnya itu kan ada dual kamera selfie. Nah, dual kamera selfie ini beresolusi untuk kamera utama 8 megapiksel dan untuk lensa depth-nya sekitar 1,9 megapiksel. Kita ke bagian belakang Sharp Aqua Sense 4. Jadi di bagian belakang Sharp Aqua Sense 4 ini, pas gue lihat pertama kali, kesan pertamanya itu menurut gue ini premium sih dari warnanya. Dan ini kita bisa ngaca loh dari bagian belakang Sharp Aqua Sense 4. Dan di bagian belakang itu ada scan fingerprint, terus juga ada quad kamera dengan modul kotak, dan ada LED flash. Nah, quad kamera si Sharp Aqua Sense 4 ini, kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, diikuti kamera wide 5 megapiksel, dan dua kamera 1,9 megapiksel untuk depth dan makro. Nah, mungkin ini bagian yang kalian tunggu-tunggu. Jadi Sharp Aqua Sense 4 ini dia ditenagai dengan Snapdragon 720G, dan udah kayak gitu ada RAM 8GB dan ruang penyimpanan 128GB. Nah, ini menurut gue cocok sih kayak untuk gamers kalau dilihat spesifikasinya, karena bisa muat apa aja gamenya kan. Selain chipset, pastinya Sharp Aqua Sense 4 itu dia punya kapasitas baterai. Nah, kapasitas baterainya ini ialah 4120 mAh dengan dukungan fast charging. Nah, tapi kalau gue lihat di dalam boxnya itu dia cuma dikasih adaptor 10 wattan. Nah, gue nggak ngerti apakah
ini beneran fast charging atau enggak, nanti gue bakal buktiin di review. Dan adaptor itu apa mengandung fast charging, gue juga bakal buktiin. Kalau misalkan enggak, mungkin kalian mesti beli terpisah. Sharp Aqua Sense 4 dibanderol dengan harga 4,5 juta rupiah. Kalian mungkin bisa cari di e-commerce atau enggak ke websitenya Sharp. Nah, untuk kalian yang pengen tahu gimana performa dari Sharp Aqua Sense 4 Plus ini, kalian tunggu aja video reviewnya dari gue. Dan untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar HP ini, komentar aja di bawah. Dan untuk kalian yang mungkin masih mencari tahu sebuah tips and trick, kalian komentar aja di bawah dan Nexttrend akan cari tahu. Untuk kalian yang suka banget sama info-info teknologi terbaru, baca di nexttrend.com. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Nexttrend, dan jangan lupa untuk subscribe channel Nexttrend. Sampai jumpa di video berikutnya.